SMU 3 Rangkas Bitung. SMA apa SMU? Oh, SMA, maafun. SMA Negeri 3 Rangkas Bitung yang telah memberikan kesempatan, ruang, dan waktu untuk kami, apoteker PC IAI Lebak, menjadi guru tamu di SMA Negeri 3 Rangkas Bitung. Mungkin perkenalan, saya apoteker Umilawati. Sehari-hari saya berdinas di Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak. Kemudian teman saya apoteker Iin Prasetyawati, tapi tidak muncul ya? Tidak. Nanti akan ada perkenalan juga ya. Yang sehari-harinya berdinas di RSUD Dr. Aji Darmo. Mungkin sedikit mengeser jadwal, susunan acara untuk hari ini, yang insya Allah akan berlangsung sekitar 60 menit ke depan ya. Semoga semuanya semangat ya. Adapun susunan acaranya sebagai berikut: ada absensi, kemudian baca doa, sambutan kepala sekolah, dan penyampaian materi yang akan disampaikan oleh saya, juga oleh saya apoteker Umilawati dan apoteker Iin. Kemudian nanti di akhir setelah penyampaian materi ada acara sesi tanya jawab, mungkin 3 atau 4 siswa. Jadi jangan ini, kami harapkan partisipasinya. Insya Allah ada gift untuk yang bertanya. Setelah itu acara penutup dan photoshoot. Untuk awalnya mari kita masuk ke acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga acara ini dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar dan membawa manfaat untuk semua, untuk adik-adik juga ya. Kemudian kita memasuki acara ini, acara selanjutnya itu mungkin absensi. Jadi tolong adik-adik untuk menulis nama di chatnya. Jadi nanti bisa kerekam ya, nama dan kelas. Insya Allah nanti dari IAI pusat akan memberikan berupa sertifikat berdasarkan nama tersebut. Begitu. Acara selanjutnya, doa tadi kita sudah sekalian mengucapkan basmalah, semoga semuanya berlangsung dengan baik. Selanjutnya kita memasuki acara mungkin sambutan Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Rangkas Bitung yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi semua. Pagi. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Senyumnya mana? Kok ini tegang semua ya? Senyum. Ayo senyum. Oh iya, belum. Videonya tolong dibuka. Oh iya, ya sudah. Senyumnya mana? Ayo. Nih Ratna Amelia nih masih bengong. Siti Pupah juga. Ayo senyum semuanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini anak-anakku mungkin baru kenal dengan Ibu ya, baru melihat. Oh iya, baru juga ya Bu. Kalau sebelumnya mungkin kepala sekolah yang lama mereka belum mengenal juga ya, sama ya sudah. Secara virtual ya Bu ya. Iya, ini secara virtual kita ketemu baru di sini ya. Jadi Ibu juga perkenalkan karena Ibu baru 1 bulan menjadi kepala sekolah di SMA Negeri 3 Rangkas Bitung. Jadi sekalian salam kenal juga untuk kalian semua. Sehat-sehat semua kan? Sehat, Bu. Oke, baik. Ya. Dalam rangka Hari Apoteker Sedunia tanggal 25 September kemarin, hari ini Ikatan Apoteker Indonesia Cabang Lebak mengadakan sosialisasi melalui daring, yaitu melalui guru tamu ke SMA Negeri 3 Rangkas Bitung. Karena situasi masih pandemi, jadi kita melakukan secara virtual. Jadi
Ini ada tema yang akan disampaikan yaitu cermat menyikapi informasi dan peredaran obat online. Anak-anakku, pada saat sekarang ini banyak sekali kan peredaran obat-obat secara online yang kita tidak tahu apakah obat tersebut sah atau di apa namanya resmi. Kemudian ada aturan-aturannya dari Dinas Kesehatan. Nah, itu banyak sekali beredar. Jadi di sini diperlukan sekali kejelian dari kita. Jadi kita tidak asal membeli obat-obat terlebih melalui online. Jadi betul-betul harus ditanyakan dulu. Kalau bisa pun berobatlah ke dokter yang ada resepnya, yang bisa kita beli di apotek yang sudah tersedia. Jadi Ibu berharap apa yang akan disampaikan nanti akan berguna untuk kalian, bisa kalian berlakukan nanti dalam kehidupan kalian sehari-hari, dan kalian juga menjadi lebih tahu, mendapat ilmu lagi yang biasanya mungkin hari ini kalian harus berhadapan dengan tugas-tugas dari guru-guru. Untuk saat ini kalian boleh, anak-anakku boleh bersama-sama di sini untuk membahas tentang peredaran obat online yang akan disampaikan oleh dua apoteker hebat ya di Lebak, yaitu diantaranya Ibu Umi Lawati Rawi, M.Pharm dari Dinas Kesehatan. Kemudian juga Ibu Iin Pres Setiawati, M.Pharm juga dari RSUD Aji Darmo. Jadi ibu-ibu ini adalah ibu-ibu yang memang sangat paham sekali dengan obat-obatan. Jadi kalian tolong disimak dengan sabar, dan nanti juga tadi juga Ibu dengar ada hadiah-hadiah juga ya. Ini Bu sudah lihat loh di sini loh, hadiahnya menarik-menarik loh. Jadi kalian harus ikuti ya. Kemudian juga yang terpenting kalian itu nanti dapat sertifikat ya. Itu sangat berguna sekali untuk kalian ke depannya. Ibu harap kalian juga semuanya dalam kondisi sehat. Amin. Tidak kurang satu apapun. Amin. Jadi belajar untuk tetap hidup sehat di dalam masa pandemi ini. Kemudian bisa memilah-milah di mana saat belajar, di mana saat beristirahat, dengan makanan yang baik juga. Terima kasih semuanya, terima kasih buat kehadirannya di sini. Sama-sama. Semoga semuanya bisa bermanfaat. Demikian dari Ibu, nanti kita ketemu lagi. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu, kita bisa bertemu dengan tatap muka. Amin. Ya, amin. Terima kasih semuanya, semangat. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Ibu Kepala Sekolah atas sambutannya. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan atas kesempatan waktu yang diberikan kepada kami. Selanjutnya, anak-anak mesti pada semangat ya. Ini jumlah peserta ada 76. Kalau bisa itu ya, kameranya di-on-in, suaranya di-mute. Terus udah pada ngisi ini absennya ya, nama lengkap dan kelas. Itu untuk pemberian nanti sertifikat. Begitu. Baik Ibu, terima kasih. Oke, sebentar saya potong dulu. Silakan. Saya akan ada tugas lain. Begitu Ibu. Kebetulan ini harus ada olahraga ya, rutin gitu. Dari guru-guru di SMA 3 setiap Jumat. Gitu. Jadi kami akan melakukan olahraga dulu. Iya. Saya tinggal dulu semuanya ya, anak-anakku. Ya, turun Bu. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Baik. Makasih banyak Bu. Ingin pindah sini aja. Makasih Bu. Iya. Halo guys. Halo. Pada semangat kan ya? Udah pada ngisi absennya? Sudah Bu. Oke. Sekarang kita lanjutin, kita masuk acara ke penyampaian materi. Penyampaian materi ini nanti akan dibawakan oleh saya, Apoteker Umi Lawati, dan juga rekan saya Apoteker Iin Prasetyawati. Anak-anak semangat ya, semangat untuk menyimak. Nanti di akhir penyampaian materi ada pertanyaan,
Dan tadi seperti dikatakan oleh Ibu Kepala Sekolah, hadiahnya menarik. Dan yang jelas, semoga ilmu yang didapat, semoga yang kami sampaikan hari ini bisa bermanfaat, tidak untuk diri sendiri, tetapi juga untuk keluarga, untuk tetangga, untuk masyarakat banyak. Ya, oke, baik, kita mulai materinya. Hari ini kami apoteker pengurus cabang IAI Lebak akan memberikan materi dengan tema informasi dan peredaran obat secara online. Sekali lagi saya sampaikan ini dalam rangkaian memperingati Hari Apoteker Sedunia yang jatuh pada tanggal 25 ulang Pak. Oke, maaf, diulang lagi. Jadi hari ini kami dari PCIAI Lebak, Ikatan Apoteker Indonesia, pengurus cabang Lebak, akan membawakan materi yang berjudul informasi peredaran obat secara online dengan tema seperti itu. Dan acara ini kami laksanakan merupakan rangkaian dari peringatan Hari Apoteker Sedunia pada tanggal 25 September kemarin. Oke, baik ya, kita mulai. Ini maaf, ini di flyernya tanggal 8 Oktober karena pelaksananya memang antara 8 sampai 11 Oktober. Jadi mungkin adik-adik pernah mendengar apa sih apoteker itu, profesi apa ya apoteker. Nah, di sini kami apoteker Umilawati akan menyampaikan apa itu apoteker. Bagaimana sih bisa sekolah menjadi apoteker. Jadi ini kebenaran tadi saya mendapat informasi dari Bu Guru kalau ini kelas IPA ya semuanya ya. Jadi kelas IPA. Jadi kebenaran memang pas. Jadi untuk bisa menjadi apoteker itu setelah lulus nanti adik-adik semua kalau yang berminat menjadi apoteker bisa melanjutkan ke S1 farmasi. S1 farmasi mungkin ditempuh dengan 8 atau 9 semester. Kemudian dilanjutkan dengan S1. Di mana sih mau bisa sekolah farmasi? Banyak sekali ya. Jadi mungkin kalau yang paling terdekat di sini seperti Universitas Indonesia, Universitas Pajajaran, kemudian yang negerinya, yang terdekat dari kita dari daerah kita Lebak ini. Kemudian kalau yang swasta banyak sekali. Dan saya menganjurkan apabila adik-adik berminat menjadi apoteker, nanti pilihlah sekolah yang memang recommended ya, yang mempunyai akreditasi yang sudah diakui. Gitu. Jadi akreditasi B atau A, ya boleh C, karena itu akan mempengaruhi kelengkapan dan juga mutu dari suatu perguruan tinggi. Oke, setelah itu kalau sudah lulus S1, adik-adik boleh baru melanjutkan ke profesi, namanya profesi apoteker. Profesi apoteker itu biasanya ditempuh 2 semester. Jadi 1 semester kita secara mata kuliah atau kita secara belajar gitu, teori. Kemudian 1 semesternya lagi kita akan praktek ke terjun ke lapangan. Contohnya seperti ke instansi pemerintah, ke rumah sakit, ke apotik, kemudian ada yang ke pabrik. Jadi jurusan untuk apoteker pun untuk farmasi, kalau farmasi tidak, kalau farmasi kan sudah jelas sarjana farmasi. Kalau apoteker nanti biasanya dijuruskan lagi minatnya kemana, mau ke rumah sakit, mau ke industri farmasi. Oke, sampai di sini. Kemudian untuk bagaimana bidang kerjanya, mungkin adik-adik yang belum tahu, nanti kalau saya ambil apoteker, saya ambil farmasi, kemudian saya apoteker, saya bisa kerja di mana ya? Yang pertama itu
adik-adik bisa menjadi pharmapreneur. Pharmapreneur itu bisa menjadi pengusaha yang di bidang obat, contohnya memiliki beberapa apotik yang dikelola sendiri, kemudian berkembanglah nanti di situ bisa jadi pharmapreneurnya, kemudian bisa di industri farmasi. Pernah dengar ya, industri farmasi itu industri yang memang membuat obat atau alat kesehatan. Kemudian selain itu ada pabrik jamu. Pabrik jamu itu biasanya di situ ada apoteker untuk menjadi quality control suatu produk. Selain itu bekerja di pedagang besar farmasi. Pedagang besar farmasi itu yang menyalurkan atau yang mendistribusikan obat-obatan atau alat kesehatan kepada yang pengguna-penggunanya. Selain itu di apotik, kalau di apotik sudah pasti ya, di apotik, apoteker di apotik kerjanya apa aja sih? Ya bisa mulai dari pengadaan, kemudian bisa menjadi dan langsung melakukan pelayanan kefarmasian kepada pasien yang datang berobat. Selanjutnya rumah sakit. Kalau rumah sakit lebih jelas lagi. Kalau rumah sakit biasanya apoteker bisa berada di farmasi, instalasi farmasi, di gudang obat pasti apa tupoksinya? Ya, mulai dari perencanaan obatnya, pengadaan obat, perencanaan penggunaan obat di rumah sakit, terus kemudian pengadaannya. Pengadaan itu berdasarkan permintaan dari ruangan-ruangan. Adik-adik pasti pernah ke rumah sakit ya, ke rumah sakit untuk dirawat atau untuk berobat, pasti pernah ya. Nah, selain itu gudang juga mendistribusikan ke depo-depo yang ada di rumah sakit. Selain itu bisa jadi farmasi klinis. Farmasi klinis itu jika kita turun ke ruang-ruang perawatan atau kita di apotiknya, kita di sana langsung pelayanan kepada pasien. Selain rumah sakit juga bisa ke puskesmas. Kalau puskesmas tupoksinya juga hampir sama seperti rumah sakit, cuma mungkin skupnya lebih kecil. Kalau puskesmas kan hanya satu daerah saja ya, misalnya puskesmas Karanganyar berarti kan hanya suatu kecamatan yang tidak banyak. Kalau rumah sakit kan tahu sendiri banyak, luas cakupannya, dokternya pun banyak, dari spesialis anak sampai spesialis apapun ada di rumah sakit. Jadi cakupannya memang lebih luas. Jadi dan pekerjaan apoteker pun lebih terasa banyak kalau di rumah sakit, lebih rumit dan lebih kompleks ya. Selain itu, di mana lagi? Selain itu ada di klinik. Adik-adik pernah mungkin ya ke klinik. Kalau klinik skupnya lebih kecil juga, sama seperti lebih kecil daripada rumah sakit dan puskesmas. Mungkin kan kalau klinik lebih ke hanya pelayanan dasar. Di situ juga kita apoteker bisa melakukan pekerjaan kefarmasian, ya mulai dari pengadaan obat juga, dari pelayanan kepada pasien, pengobatan juga. Selain itu bisa juga di akademisi. Akademisi ini misalnya menjadi dosen gitu. Bisa farmasi bisa menjadi dosen. Selain itu juga peneliti. Nah, buat adik-adik yang hobi meneliti, misalnya melakukan riset dan sebagainya, boleh, bisa banget ini masuk farmasi. Jadi di situ nanti ya banyak mau meneliti misalnya tumbuhan atau obat baru, bisa di situ juga. Selain itu bisa menjadi ASN. Seperti saya, apoteker Umilawati dan apoteker Iin juga kami alhamdulillah kebenaran ASN. Seperti saya sehari-harinya saya berdinas di dinas kesehatan dan di sana pun melakukan pelayanan kefarmasian. Selain itu bisa jadi TNI, anggota TNI dan Polri, tentunya tetap dalam kefarmasiannya. Baik, selanjutnya dan yang perlu adik-adik ketahui, kami pun apoteker saat ini bisa menjadi membantu bencana. Terakhir ya 2 tahun belakangan ini kami ada yang namanya apoteker tanggap bencana. Itu kami sudah sering membantu kolaborasi antara apoteker, dokter, perawat, bidan. Jadi seperti terakhir acara di Lebak yang awal tahun itu ada bencana banjir, dan kami pun apoteker PC Lebak turut
mengambil andil untuk membantu saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan karena bencana. Oke, kita lanjut ya. Nah ini, mungkin adik-adik pernah dengar ya, apalagi saat ini, banyak lagi tren itu obat yang selama pandemi ini, obat COVID yang bermunculan, kemudian itu hoak-hoak gitu yang menyatakan, mengklaim bisa mengobati COVID, bisa mengobati corona. Jadi mungkin kami dari apoteker akan menjelaskan kalau sampai saat ini obat untuk COVID itu belum ada. Jadi sementara kenapa kok belum ada? Karena memang untuk proses pembuatan obat baru itu banyak melalui fase-fase. Jadi tidak bisa cepat, tidak bisa dalam hitungan 5-6 bulan, itu bisa bertahun-tahun. Sedang saat ini alhamdulillah negara kita sedang melakukan riset untuk membuat vaksin. Kalau vaksin kan hanya bukan obat tapi untuk meningkatkan imun. Jadi itu untuk imunitas. Bagaimana proses di sini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana proses pembuatan obat baru sehingga kenapa kok jadi lama gitu. Pertama, obat baru itu mengalami fase-fase. Pertama, fase 1 yaitu jadi kalau misalnya ada ide dibuat ini ya untuk membuat obat baru, kemudian memasuki fase 1 yaitu tujuannya untuk mengevaluasi produk yang baru itu. Kemudian di sini pasti diperhatikan adalah faktor keselamatan dan dosis. Apakah obat tersebut aman digunakan, bagaimana khasiatnya, dan bagaimana manfaatnya. Pada fase 1 ini kita mengambil sampel untuk hewan terlebih dahulu. Kenapa untuk hewan? Karena kalau langsung ke manusia kan berbahaya ya. Siapa tahu obat tersebut justru malah menimbulkan racun tapi bukan menimbulkan khasiat. Sehingga kita pakai hewan. Biasanya pakai hewannya kalau nggak kelinci, tikus. Kemudian memasuki fase kedua. Fase kedua itu fase praklinik. Fase kedua sudah masuk klinik. Fase klinik itu untuk mengamati penelitian yang tadinya dari hewan, kemudian kita mencoba pakai subjek manusia. Cuma memang tidak terlalu banyak manusianya. Sampel yang digunakan sekitar 100 sampai 300-an manusia. Juga dilihat bagaimana efek sampingnya apabila tadi sampelnya diberikan kepada hewan, bagaimana sekarang kepada manusia. Selanjutnya masuk ke fase 3. Fase 3 itu subjeknya itu sampelnya manusia yang lebih banyak lagi, bisa sampai ke ribuan. Nah, ini nanti dibandingkan fase 2 fase 3 tadi, khasiatnya bagaimana kalau sudah digunakan oleh orang manusia dengan jumlah yang ribuan. Setelah itu baru masuk ke fase 4. Fase 4 itu kemudian dianalisa lagi baik adsorpsinya, distribusinya, metabolisme maupun eliminasinya obat tersebut. Nah, setelah fase ke-4 baru masuk ke fase ke-5, itu melalui quality control kembali dan ya pengecekan kembali sehingga keluarlah izin edar. Izin edar itu berarti obat boleh diproduksi oleh industri farmasi yang legal dan kemudian boleh dijual belikan melalui perusahaan besar farmasi. Di sini ngerti ya. Kemudian Ibu boleh nanti nanya-nanya nanti ya. Nanti ada sesi tanya jawab. Sekarang dicatat aja dulu mau bertanya apa. Nanti setelah selesai materi boleh bertanya. Kemudian kalian ya. Nanti itu ya. Halo. Oh ya, di mute dulu ya suaranya, nanti kalau Bapak bertanya baru di on-in. Nah, kalian generasi milenial itu harus yang aktif, cerdas dan berpengaruh terhadap lingkungan, membawa manfaat yang baik kepada lingkungan.
Jadi turut serta peduli dan mengkampanyekan penggunaan obat yang benar melalui Dagu Sibu. Hari ini kami akan memperkenalkan apa itu Dagu Sibu. Ya, pertama da itu dapatkan, gunakan, simpan, buang. Jadi setelah acara ini adik-adik semua harus mengerti. Saya itu kalau ketemu obat harus bagaimana sih? Mulai dari dagu, sibu, dari dapatkannya, gunakan, simpan dan buang secara benar. Jadi sekarang satu-satu kita bahas ya. Nah, untuk dagu, untuk itu berarti dapatkan. Bagaimana sih kita cara mendapatkan obat? Setelah kita mendapatkan obat, apa yang harus kita lakukan? Pertama, kalau adik-adik misalnya mendapatkan obat, pasti semua tahu ya obat. Setelah kita dapatkan itu, kita harus melihat melihat kemasannya dulu. Kemudian kita golongkan obat dengan benar. Pasti adik-adik pernah lihat ya, di setiap obat, contoh yang paling gampang misalnya Neosep. Di ujung sebelah, di bagian atasnya itu ada lingkaran berwarna hijau, dengan dasar hijau dan lingkarannya berwarna hitam. Oh ya ini kemudian ada contohnya. Nih seperti ini. Ini oskadon. Oskadon bisa dilihat ya. Ini kan hijau. Nih jadi lingkaran berwarna hijau, berwarna hitam, terus warna dasarnya hijau. Itu artinya obat bebas. Apa sih obat bebas itu? Obat bebas, obat yang bisa kita beli di apotik atau layanan kesehatan dengan tanpa resep dokter. Jadi seperti salah satunya oskadon gitu ya. Kemudian kalau ada warna biru, lingkaran garis hitam biru, dasarnya warna biru itu artinya obat bebas terbatas. Ya. Selain itu, obat yang boleh dibeli tanpa resep dokter ada satu lagi, ada lainnya seperti jamu. Apa sih jamu itu? Jamu biasanya ya. Oh, ada kedengaran. Tidak kedengaran. Sebentar ya. Oke, kita lanjutin. Obat ya tanpa resep dokter, selain obat bebas dan obat bebas terbatas, ada jamu. Jamu itu logonya lingkarannya berwarna hijau, kemudian dasarnya putih, terus ada seperti daun, 3 di kanan, sisi kiri 3, sisi kiri 3. Jamu itu apa sih? Jamu itu biasa kalau orang Indonesia pasti udah ini banget ya, kenal banget, sangat kental dengan jamu. Jamu itu obat tradisional yang biasanya digunakan secara turun-temurun. Contohnya seperti dari temulawak, dari kunyit, dan memiliki klaim penggunaannya sesuai dengan jenis pembuktian tradisional. Cara pembuatannya pun harus melalui cara pembuatan obat tradisional dengan baik ya. Mungkin contohnya banyak yang di lingkungan biasanya di obat-obat jamu itu. Jadi kalian juga kalau misalnya melihat itu harus dilihat ada ininya tidak, ada izin edarnya tidak, lihat logonya. Selain itu ada obat herbal terstandar. Apa obat terstandar? Obat herbal terstandar itu sama juga obat tradisional yang sudah dibuktikan mutunya, keamanan dan manfaatnya secara ilmiah, serta penggunaan bahan bakunya sudah memenuhi standar. Kemudian kalau obat herbal standar sudah dilakukan uji praklinik. Kalau tadi jamu tidak ada uji praklinik, kalau obat herbal terstandar sudah melakukan uji praklinik. Mungkin adik-adik pernah lihat tuh contoh seperti diapet, itu lihat ada ininya, ada logonya obat herbal terstandar. Terus yang paling umum seperti Vitolak itu dari Kimia Farma, atau Histimuno. Kemudian kalau adik-adik yang cewek, yang putri pasti tahu tuh kayak seperti Kiranti datang bulan itu termasuk obat herbal terstandar. Selain itu ada obat fitofarmaka, logonya lingkarannya hijau, di dalamnya ada seperti daun yang bercabang-cabang ya. Obat fitofarmaka itu sama juga herbal, cuma dia sudah standar yang telah dilakukan pembuktiannya lebih tinggi secara ilmiah. Kalau tadi herbal
terstandar hanya praklinik. Kalau fitofarmaka lebih tinggi lagi secara praklinik dan klinik. Contohnya kayak Stimuno, terus Remanir itu biasanya dari produksi dari Nyonya Menir. Sudah paham ya, kalau obat yang tanpa resep dokter yang boleh berarti kelima obat ini. Nah, sedangkan obat apa sih yang harus dengan resep dokter? Yang pertama, obat keras. Apabila adik-adik menemukan lingkaran berwarna hitam, kemudian di dalamnya ada tulisan K dengan dasar merah, contohnya seperti ini nih. Ini ya. Nah, itu adik-adik harus menggunakan resep untuk membelinya. Karena kenapa obat keras? Karena itu harus di bawah pengawasan dokter. Jadi tidak bisa asal aja makainya karena nanti akan justru akan berakibat fatal. Kemudian yang selanjutnya itu narkotika. Narkotika logonya garis merah, dasarnya putih dan ada seperti tanda plus. Apalagi narkotika. Mungkin adik-adik pernah tahu ya kalau penyalahgunaan obat yaitu biasanya termasuk dalam golongan obat narkotik. Ini sangat berbahaya karena akan menyebabkan adiktif yang bila tidak di bawah pengawasan dokter akan menyebabkan adiktif yang kemudian pasti akan mempengaruhi kesehatan dan juga keselamatan. Nah, di mana sih kita bisa mendapatkan obat? Membeli obat itu seharusnya di tempat-tempat layanan kesehatan yang memang resmi. Contohnya seperti di apotik, di rumah sakit, puskesmas gitu ya, atau mungkin toko obat berizin. Cuma kalau toko obat berizin pasti tidak ada obat keras dan narkotik. Mereka biasanya hanya obat yang tanpa resep dokter begitu. Jadi jangan lupa ingat obat, ingat apoteker. Kemudian kita lanjutkan ya. Waalaikumsalam. Tadi itu dapatkan. Sekarang kita masuk ini masih dapatkan juga. Nah, sekarang kan lagi marak nih mendapatkan obat secara online. Jadi karena alasan pandemi, saya membeli obatnya bisa online kali ya. Nah, boleh nggak sih sebenarnya membeli obat secara online itu? Ya cuman sebenarnya yang kalau bilang tidak boleh, sebaiknya tidak boleh karena memang kita membeli obat online itu pertama kita tidak tahu bentuknya bagaimana, kita tidak tahu kemasannya, kita tidak tahu ED-nya bagaimana karena kan ya melalui dunia maya ya. Jadi kami menganjurkan jangan membeli obat melalui online. Jadi beli ke layanan penyedia obat yang resmi seperti saya sampaikan tadi, kalau tidak di apotik, rumah sakit, klinik gitu. Dan pada saat membeli pun harus harus tetap menjaga, maksudnya harus melihat kemasan, harus cek klik. Biasanya kita menyebutnya cek klik, cek kemasan, apakah kemasannya masih baik atau sudah luntur atau sudah jelek atau basah, kemudian cek label, kemudian selanjutnya cek izin edar. Izin edar seperti saya bilang tadi, kalau obat yang resmi pasti ada izin edarnya. Kemudian selanjutnya cek kadaluarsa. Jadi kita harus tanggap ya. Adik-adik kan sudah dapat ini nih share ilmu dari kami. Jadi harus lebih aware gitu, lebih tanggap. Oh, harus saya kalau mendapat obat berarti saya minimal saya harus tahu cek klik nih. Cek kliknya itu untuk kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsanya. Selanjutnya, tadi kan dapatkan, sekarang gunakan. Gunakan itu maksudnya gimana sih? Nah, menggunakan obat secara baik dan benar. Jadi ada 5 prinsip menggunakan obat dengan benar. Biasanya kita menyebutnya menjadi 5O. Jadi sebelum kita minum, kita harus bertanya dulu pada diri sendiri atau kita mengamati obat ini sebelum kita minum nih. Obat ini untuk apa ya? Obat ini apa ya namanya dan kandungannya apa? Kemudian obat ini ada khasiatnya enggak ya? Ketiga, obat ini dosisnya berapa ya? Keempat, obat ini bagaimana ya cara menggunakannya? Jadi jangan salah. Banyak pasien ini pengalaman dari saya sendiri penggunaan obat itu salah. Misalnya obat yang untuk disemprotkan taunya obat diminum, seperti
sirup atau obat yang dimasukkan untuk supositoria malah ditelan, kan itu udah salah cara penggunaannya ya. Kemudian obat ini untuk apa efek sampingnya, apakah ada efek sampingnya. Jadi adik-adik harus harus aware, harus lebih aktif gitu untuk mengetahui bagaimana menggunakannya. Tadi sudah dapatkan, sekarang gunakan. Jadi semuanya harus secara benar. Setelah dapat dari sedikit share dari kami, nanti kemudian adik-adik yang sudah tahu diaplikasikan untuk diri sendiri, keluarga, tetangga, dan masyarakat ya. Selanjutnya akan dipaparkan gunakan simpan dan buang, akan dilanjutkan oleh rekan saya apoteker Iin Prasetyawati. Silakan. Iya dong, semangat ya. Oh, balik ya. Gimana, Pak? Masih yang tadi. Oh, tuh ke tempat. Bentar. Yang tadi. Bukan, Pak, yang PPT. Iya. Sekalian ngebenerin itu. Ada streaming tapi kurang bisa diaktif, tapi bagus direkam sih. Oh, udah direkam. Udah. 8. Ya. Yap, terima kasih. Halo, masih semangat ya. Tadi kan dapatkan gunakan sudah, sekarang cara simpan. Gimana sih kita cara menyimpan obat yang betul sebenarnya gimana sih? Nah, biasanya jadi cara penyimpanan untuk setiap obat berbeda-beda. Biasanya di kemasan ada petunjuknya. Nih, biasanya ini kan botol sirup ya, kemasan sirup. Biasanya di sebelah sini ada ini nih. Cara penyimpanan, simpan di suhu di bawah 25 derajat Celcius terlindung dari cahaya. Nah, kita saat menerima obat harus dilihat nih petunjuk penyimpanannya tuh gimana sih. Kalau ini kan tadi simpan di suhu 25 derajat, berarti kan suhu ruangan ya. Suhu kita di rumah lah gitu, segitu yang nggak pakai AC ya. Nah, jadi suhu cara penyimpanan obat itu suhunya itu banyak. Ada yang suhu dingin itu 2-8 derajat Celcius. Misalnya untuk obat-obat injeksi insulin misalnya ya. Lalu ada yang suhunya di bawah itu. Pertama yang minus 20 sampai dengan 10 derajat Celcius itu untuk obat vaksin. Jadi disimpannya yang minus 20 ya. Setelah itu naik di suhu 2-8 derajat Celcius, itu biasanya di lemari pendingin ya, untuk obat-obat injeksi tertentu. Lalu ada juga suhu kamar, seperti yang gambar yang tadi, yang contoh ini suhu kamar nih, sirup biasa ya, sirup untuk anak-anak. Suhunya 15-30 derajat Celcius, ada juga suhu sejuk, suhu 8-15 derajat Celcius, jadi agak dingin lah ya kalau yang sejuk gitu. Nah, jadi saat kita beli, pastikan dia harus disimpannya di suhu yang berapa ya. Karena bisa mempengaruhi efektivitas obat tersebut kalau kita salah menyimpannya, nggak sesuai gitu misalnya. Misalnya harusnya suhu dingin 2-8 derajat Celcius di kulkas kan, di lemari pendingin, kita simpan di luar, bisa jadi obatnya meleleh seperti itu. Jadi obatnya menjadi rusak.
Nah, sekarang tadi udah didapatkan, gunakan, simpan. Nah, udah disimpan, dipakai kan? Udah dipakai. Kalau ada lebih atau memang sudah ada sisa, kita harus buang obatnya. Buangnya jangan buang langsung ke tempat sampah. Caranya dirobek dulu. Nih kayak gini nih. Ini sebenarnya obatnya udah rusak, Tidak layak. sudah tidak layak, sudah rusak karena ada bercak-bercak minyak. Nih, ini juga udah. Nih, ini Kemasannya juga sisa, tuh udah sisa nih. kemasannya juga jelek Kemasannya ya. juga udah tidak layak Tidak lah, layak. sudah tidak layak makan. Caranya yang ini dirobek dulu nih. Yang ini dirobek, lalu kalau bisa sebelumnya sih ininya ditumbuk dulu nih. Tuk tuk tuk, ini Dihancurkan. ditumbuk, dihancurkan. Setelah itu dirobek, dicampur dengan air, dikocok-kocok, lalu boleh dibuang gitu. Jadi pertama dirobek dulu, lalu dihancurkan obatnya. Jadi dipastikan obatnya sudah hancur, sudah tidak berbentuk obat lah pokoknya. Serbuk-serbuk seperti itu ya. Kalau cair kan langsung buang, diencerin dulu, buang boleh. Nah gitu ya, dibuangnya di saluran pembuangan, boleh, dikubur juga boleh, dimasukkan wadah tertutup, dimasukin wadah dulu baru dibuang, tempat sampah juga boleh. Nah setelah itu, dagu sibu sudah ya. Terakhir cara pembuangan. Nah, yang sekarang kemudahan mengakses informasi di berbagai media harus memunculkan sikap kehati-hatian agar terhindar dari hoax. Kenali sumber informasinya dulu. Jadi kalau misalnya ada berita, ada misalnya kayak sering di WA group misalnya ada informasi obat misalnya minyak kayu putih adalah sebagai obat anti COVID misalnya. Nah, itu kita itu jangan langsung sebar, langsung diteruskan, bagi di share ke grup yang lain gitu. Kita cermati dulu. Kita lihat pertama nih, lihat sumber informasinya. Yang ngirim itu siapa? Biasanya di bawah tulisannya itu ada tuh misalnya sumber informasi dari mana. Nah, kita harus lihat nih, kita harus tahu dulu makanya sumber informasi itu ada dua. Ada yang ilmiah, ada yang populer. Kalau ilmiah itu merujuk pada bukti-bukti ilmiah gitu. Jadi biasanya sih hasil-hasil penelitian ini yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, bukti-bukti ilmiah itu pun ada 3 pembagiannya. Apa aja sih? Pertama, informasi primer. Nah, ini biasanya penelitian asli. Jadi hasil penelitian asli dari sendiri gitu. Misalnya seperti skripsi, tesis, itu kan hasil penelitian sendiri ya. Hasil penelitian sendiri terhadap apa misalnya itu namanya informasi primer. Jadi memang dari sumbernya langsung. Biasanya dipublikasikan dalam jurnal ilmiah. Yang kedua, informasi sekunder, yaitu kumpulan dari abstrak-abstrak dari berbagai macam artikel ilmiah. Jadi dari yang tadi tuh dari satu orang peneliti misalnya, yang kalau sekunder biasanya kumpulan dari abstrak-abstrak yang memiliki yang sama gitu, judulnya yang sama misalnya. Dari peneliti si ini hasilnya begini. Nah ini yang kedua dari peneliti yang ini hasilnya seperti ini gitu. Jadi kesimpulannya adalah seperti ini. Nah, itu biasanya informasi sekunder. Jadi hasil kumpulan abstrak dari berbagai artikel ilmiah tadi, dari informasi primer, turunnya dari beberapa informasi primer turun ke sekunder. Nah, yang ketiga adalah informasi tersier. Dia adalah rangkuman dari informasi primer dan sekunder. Biasanya berupa buku. Jadi sudah hasil penelitian, sudah hasil berbagai orang yang meneliti, sudah rangkuman. Nah, dibuatlah menjadi buku gitu. Buku referensi berisi informasi umum, padat, dan mudah dibaca. Jadi kita nggak usah cari-cari lagi ini menurut siapa. Kalau informasi tersier itu sudah intinya gitu ya, sudah hasil penelitian berbagai banyak orang. Nah ini nih yang sering beredar informasi populer, tidak merujuk pada bukti ilmiah apa-apa. Biasanya berbagai media massa, dari koran misalnya langsung muncul ini aja misalnya obat anti COVID gitu. Dari media cetak, dari elektronik, dan media sosial. Yang seperti tadi misalnya di WA Group misalnya. Kayak gitu ya. Yang populer ini yang harus kita cermati ya. Kalau ilmiah ini sudah pasti bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, jadi tips menghindari hoax adalah
jangan buru-buru share ya. Pastikan dulu, pastikan sumber asli beritanya itu dari mana sih, resmi atau tidak. Tadi kan ada ya sumber informasi yang resmi apa, yang populer apa. Lalu kompeten nggak sih yang nulisnya, yang memberi informasinya? Misalnya yang bilang dia menemukan obat anti COVID, tapi ternyata misalnya dia seorang pedagang, misalnya kan nggak nyambung ya. Harus sesuai dengan gelar akademiknya dia. Gitu. Kalau misalnya profesor peneliti dia menemukan obat baru, itu mungkin kita rada percaya ya, meskipun kita harus memastikan lebih lanjut gitu. Jadi kompetensinya dia yang yang share itu benar nggak sih, sesuai nggak dengan apa yang dia kemukakan gitu ya. Nah, yang ketiga, informasi obat atau kesehatan pastikan dari tenaga medis, dari tenaga kesehatan, dari apoteker, atau dari web pemerintah yang resmi ya, dari misalnya dari Kementerian Kesehatan, dari Balai Badan POM. Nah, itu bisa dipertanggungjawabkan kebetulannya ya. Yang keempat, jika terdapat keraguan informasi tentang obat, nah tanyakanlah pada apotekernya ya. Oke. Terakhir adalah, jadi kita harus cermat dan bijak dalam menggunakan obat. Ingat obat, ingat apoteker. Terima kasih. Bisa bicara nggak? Demir. Oke. Baiklah adik-adik semua, tadi sudah kami apoteker dari PC Lebak, saya dari apoteker Umilawati dan apoteker Iin sudah menyampaikan materi tentang bagaimana apa itu apoteker, bagaimana bisa jadi apoteker, bisa bekerja di mana sajakah apoteker, kemudian kita mensosialisasikan tentang dagu sibu, yaitu dapatkan, gunakan, simpan, dan buang obat secara tepat. Insya Allah adik-adik ini ya masih pada semangat ya. Ya. Nah sekarang kita Pokoknya masuk ke sesi tanya jawab. Nah buat adik-adik yang tadi menyimak dan kira-kira kalau setelah tadi kami paparkan berminat tidak untuk menjadi siapa di sini yang mau jadi apoteker? Yang pengen melanjutkan sekolah farmasinya? Siapa coba? Ada nggak? Apa nggak ada? Apa pusing kali? Ya, bisa ya. Iya. Siapa yang berminat? Langsung acung aja. Kira-kira paham atau bingung? Nggak dong, harusnya udah paham ya. Apa namanya, anak-anak SMA 3, wah pasti cerdas dan semangat. Ya. Ada yang Raihan Ulfian. Gimana? Setelah mendapat paparan dari kami tadi, ada keinginan nggak menjadi farmasis atau melanjutkan sekolah ke farmasi? Tuh, kesempatan tuh. Ayo siapa nih? Yang punya cita-cita jadi apoteker loh, jadi bisnis obat. Iya, beli bahan murah, jual mahal. Kali Bu. Ini kebanyakan putri ya Pak? Peserta siswanya putri ya Pak? Emang di mana-mana mendominan wanita. Wanita di mana-mana nih. Iya, menguasai. Kan perbandingannya berapa Bu? Iya, ya betul. Karena banyak. Sekarang kami masuk ke sesi tanya jawab. Insya Allah apa pertanyaan adik-adik semua bisa kami jawab di sini. Kalaupun misalnya tidak bisa, nanti bisa adik-adik bisa meng-add ini kami ya, IG, PC, IAI Lebak. Nanti boleh bertanya di sana sepuas-puasnya. Insya Allah bisa dijawab di sini. Ya, kami buka sesi untuk tanya jawab. Pertama, siapa? Boleh acungkan tangan ya? Iya, tadi kan udah ada yang mau nanya tuh. Oh ya, silakan siapa tadi yang mau nanya? Boleh. Siti Nuraini Suripiah. Ya, sebutkan nama ya. Siti Nuraini Suripiah. Siapa? Siti yang Saya dulu. Siti Nuraini ya. Siti Nuraini dulu ya. Baru Luffy nanti, baru Luffy. Oh ya, Siti Nuraini. Saya Siti Nuraini Suripiah dari kelas 10 IPA 2, izin bertanya. Apa rasanya menjadi apoteker? Mengapa? Apa rasanya?
menjadi apoteker. Ya. Lalu Oke. Kemudian Mengapa dibedakan obat tanpa resep dan beda dengan resep dokter? Padahal itu Oh. sama-sama obat. dengan resep maupun dengan tanpa resep ya. Oke, apalagi ada lagi? Masih ada. Masih ada. Oh, sorry. Silakan. Apalagi? Apakah ada pantangan makan jika sedang meminum obat? Obat apa nih? Obat apa aja? Ya, obat apa aja yang dikonsumsi? Jika sedang mengkonsumsi obat. Oke, ada lagi? Siti Nur? Ada. Bagaimana jika Mukanya kita kelihatan. Makanya apa videonya di onin? Di onin. Udah, Bu. Nah, sip. Oh, itu. Ya, Siti masuk. Yang satu lagi, bagaimana jika kita lupa meminum obat? Apakah ada efek samping? Lupa minum obat. Efek sampingnya apa gitu ya? Ya. Oke. Segitu saja, Bu. iya banyak gitu juga. Borong. Udah. Kemudian selanjutnya siapa lagi? Nanti kita tampung dulu pertanyaannya, langsung dijawab. Saya izin bertanya. Siapa? Lutfi, Pak. Lutfi. Pak. Lutfia ya? Iya, Bu. Izin bertanya. Mukanya. Ya, wajahnya ditolong Wajahnya. ditampakkan. Nah, Ya, tampakkan. separuh doang, mukanya separuh ya. Lutfia. Kelas Ya. berapa? Kelas 10 IPA 2. 10 IPA 2. Oke, apa pertanyaannya? Apakah ada efek samping dari obat atau instruksi khusus? Kan kalau berobat biasanya kalau dapetin obat diminum sebelum makan atau sesudah makan. Apakah ada efek sampingnya? Oke, Terus sebelum dan sesudah apakah ada versi generik dari obat yang diresepkan? ya. Maksudnya? Apa Versi ada generik? generiknya? Iya. Ya, nggak apa-apa, nanti Mau bertanya dijelasin. apa itu generik? Gimana? Iya. Versi generik. Oh, Iya, versi terus apakah generik. ada macam-macam versi generik ya. gitu? Oke, Ya, oke. terima kasih. Ya. Kemudian yang ketiga, 3 orang dulu ya. orang dulu. Saya Kak izin bertanya. Siapa? Selma. Emang 3 ya? Selma Halimatul Jakia dari kelas IPA 2. Selma. Oke, silakan Halimatul. Kan kebanyakan obat yang diperjualbelikan online itu sudah ada BPOM-nya, Kak. Tetapi tidak ada surat edar penjualbelikannya buat publik, Kak. Tapi cuma ada BPOM-nya, apa itu layak diperjualbelikan? Biasanya ada Oke. BPOM-nya. Jadi apakah layak dijual belikan gitu ya? Apa lah ya? Apalagi? Udah kali 1 ya? Iya, Kak, itu aja. Nggak apa-apa. Oke. Udah. 3. Kita jawab 3 dulu ya. Selma Halimatul tadi kelas berapa? 3, Pak. 3, Pak. Tapi pertanyaan banyak. Yang satu Selma satu beranak. Halimatul kelas berapa? 10 berapa? IPA 2. IPA 2, oke. Mungkin pertama saya dulu jawab ya. Boleh. Jadi pertanyaan dari Siti Nur. Nur siapa? Iya, tuh Mbak, Nur 1 aja 4. Ya, Siti Nur. Siti Nur tadi borong pertanyaan nih, ada 4 pertanyaan langsung. Jadi pertanyaannya, gimana sih rasanya menjadi apoteker? Rasanya nano-nano tadi. Rasanya alhamdulillah. Semua ya memang karena pilihan jurusan yang saya minati, ya alhamdulillah ilmu yang saya dapat juga insya Allah bermanfaat untuk orang banyak. Jadi kalau rasanya bagaimana, dalam setiap profesi ada memang plus minusnya. Tapi insya Allah untuk apoteker banyak plusnya. Begitu mungkin rasanya ya. Kemudian untuk yang kedua, mengapa obat dibedakan? Untuk obat yang harus menggunakan resep dan obat yang harus tanpa resep, obat tanpa resep. Tadi mungkin sudah dijelaskan golongan-golongan obat. Jadi golongan obat itu ada obat bebas. Obat bebas itu yang logonya tadi lingkaran hijau, kemudian dalamnya itu dasarnya warna hijau. Yang satu lagi lingkaran hitam warna biru. Obat bebas itu artinya karena obat dengan kandungan kimia yang tidak terlalu berat, contohnya seperti paracetamol atau seperti paracetamol obat flu gitu kan. Jadi itu sebenarnya bisa digunakan tanpa resep dokter karena efek sampingnya tidak terlalu berat. Jadi walaupun tanpa resep dokter dan di bawah pengawasan dokter, itu bisa digunakan
digunakan secara bebas dan bisa dibeli secara bebas. Itu pun bebasnya bebas terbatas ya, kalau yang biru tadi seperti biru bebas terbatas. Sedangkan obat yang dibeli harus menggunakan resep itu biasanya termasuk dalam obat keras dan psikotropik narkotik. Kenapa harus pakai resep? Karena kalau tidak dijual bebas karena mempunyai efek samping yang apabila tidak di bawah pengawasan dokter akan menyebabkan justru menyebabkan yang berbahaya. Jadi misalnya minumnya asal-asalan gitu. Jadi justru nanti akan berakibat fatal, bukan untuk menyembuhkan, tapi justru nanti akan membuat malah seperti keracunan atau karena misalnya salah dosis atau salah cara minum gitu, sehingga itu tidak diperjualbelikan gitu. Kemudian yang ketiga, apakah ada pantangan obat jika sedang konsumsi? Jadi kalau pantangan obat itu biasanya kalau adik-adik misalnya berobat ke dokter, kemudian mendapatkan obat, misalnya pantangannya, tidak boleh makan makanan yang berlemak, atau karena mungkin ada obat yang berindikasi ada interaksi antara obat dengan lemak dengan makanan, atau misalnya tidak boleh minum selama penggunaan obat, tidak boleh disarankan tidak menggunakan atau tidak kendaraan bermotor karena akan menyebabkan kantuk. Itu itunya aja sih pantangan-pantangan yang seperti itu aja, atau mungkin cara menggunakannya. Seharusnya misalnya sehari 3 kali, berarti diminum setiap 8 jam. Gitu, interval waktu minumnya 8 jam. Kalau yang lainnya apalagi tuh? Konsumsi. Kalau lagi ya pantangannya. Pantangannya ya. Pantangannya ya paling gitu aja ya. Jadi misalnya tidak setelah mengkonsumsi obat ini tidak menggunakan kendaraan bermotor karena mungkin ngantuk, akan menyebabkan kantuk, atau setelah menggunakan obat ini disarankan tidak minum susu atau teh karena ada interaksi obat antara obat dengan makanan itu, atau misalnya pantangannya misalnya sebelum makan atau sesudah makan. Jadi kalau itu berkaitan dengan absorpsi obat. Jadi misalnya sebelum makan berarti untuk obat yang diabsorpsinya lebih baik dalam kondisi lambung kita kosong. Sedangkan kalau yang sudah makan biasanya itu obat-obat yang diabsorpsinya itu lebih efektif apabila kondisi lambung kita sudah terisi. Begitu ya. Kemudian selanjutnya, bagaimana jika kita lupa minum obat dan apa efek sampingnya? Jadi kami di sini menyarankan kalau misalnya adik-adik mendapatkan obat atau saudara atau keluarga, jadi untuk hasil yang maksimal itu sangat berpengaruh pada cara minum obat, kemudian dosis yang tepat, jadi tepat dosis, tepat waktu penggunaannya. Jadi di sini misalnya cara minum obat sehari 3 kali. Sehari 3 kali itu bukan berarti misalnya pagi, siang, sore. Paginya misalnya jam 7, siangnya jam 12, sorenya jam 4. Nah, interval waktu sedangkan kita dalam sehari 24 jam kan. Nah, itu kan sudah tidak kelihatan rasional ya. Interval waktunya dari jam 7 sampai jam 12 cuma berapa jam? 8, 11, 4 jam. Dari jam 12 ke jam 4, 4 jam. Kemudian dari jam 4 sore atau jam 5 sore ke besok pagi jam 7, itu udah hampir belasan jam. Jadi yang benar itu cara penggunaan obatnya, cara mengkonsumsinya itu per 8 jam. Kalau 3 kali berarti per 8 jam. Kalau 2 kali berarti per 12 jam. Karena apa? Karena ini berpengaruh terhadap obat yang ada di peredaran darah kita. Jadi pastikan seperti saya bilang tadi, kakak-kakak yang meneliti itu sudah melalui riset ya, kalau 3 kali sehari berarti selama 8 jam itu obat masih berada di peredaran darah kita. Sebelum obat itu habis, kita sudah harus minum lagi. Kemudian begitu seterusnya 8 jam, kemudian kita konsumsi lagi. Kalau misalnya tenggang waktu intervalnya lama kosong obat itu, ya obat akan mengalami penurunan potensi. Ya insya Allah sih sembuh, cuma ya tidak efektif dan tidak ideal begitu. Kemudian efek sampingnya apa ya? Efek sampingnya itu tadi, jadi sembuhnya lama, terus merasa obatnya tidak manjur, padahal harusnya kita
untuk adik-adik yang sudah tahu cara minum obat itu yang paling harus diperhatikan cara minum obat, apalagi misalnya ada aturan sesudah atau sebelum makan, itu juga harus diperhatikan. Seperti obat lambung biasanya anjurannya untuk diminum sebelum makan. Sebelum makan itu dalam keadaan kondisi perut yang lambung yang kosong, karena obat lambung efektif pada kondisi lambung yang kosong. Begitu ya. Kemudian yang pertanyaan kedua mungkin atas ya ada yang ditanyakan lagi? Siti Nur, Udah puas belum jawabannya? Nggak apa-apa kalau belum. Siti Nur mana? puas Bu. Oke. Udah puas ya. Insya Allah bermanfaat ya. Jadi sudah tahu ya bagaimana kalau cara minum obat yang baik itu harus bagaimana, efek sampingnya bagaimana. Nanti disampaikan ke keluarga, disampaikan ke tetangga, ke masyarakat banyak ya. Kemudian pertanyaan kedua akan dijawab oleh teman saya, apoteker Iin Prestiawati. Ya, dari tadi Lutfi ya, Lutfi ya, 10 IPA 2 bertanya, apakah ada efek samping obat? Jadi memang setiap obat itu mempunyai efek samping, makanya tadi ada obat-obat yang khusus, bertanda khusus ya, ada obat keras, ada obat bebas terbatas tadi ya, karena memang semua penggunaan obat ada efek sampingnya gitu. Jadi memang harus diawasi efeknya. Efek sampingnya itu apa sih misalnya? Misalnya mulai dari efek yang paling rendah ya, efek samping yang paling kecil misalnya. Pertama ngantuk misalnya. Habis minum, siapa yang pernah minum apa namanya yang kayak tadi misalnya Oskadon, obat-obat flu biasanya ngantuk kan. Nah, itu biasanya efek samping dari obatnya. Lalu ada juga efek samping yang gatal-gatal. Ada beberapa antibiotik tertentu yang pada orang-orang tertentu ya, tidak semua. Habis minum obat antibiotik ini kulitnya gatal gitu. Ada kemerahan misalnya di kulitnya, ada yang seperti itu. Misalnya air liurnya menjadi banyak, lebih banyak gitu. Ada juga efek samping yang ke lambung. Habis minum obat ini kok perih ya gitu rasanya gitu. Jadi ada bagai macam efek samping, itu yang ringan yang tadi ya. Mulai yang paling berat adalah efek samping sampai bisa menimbulkan shock. Jadi shock itu langsung meninggal gitu, shock anafilaktik. Nah, kejang lalu dia langsung meninggal gitu. Oke. Yang kedua itu apa? Obat generik itu ya, tadi nanyain obat generik. Jadi obat generik itu adalah obat yang sudah habis masa patennya. Jadi gini, tadi kan ada jelasin ya cara pembuatan obat dari mulai pabrik pertama. Pertama kan ada dari ide tadi ya. Pertama kan idenya muncul, misalnya saya mau bikin obat anti miskin misalnya kan. Misalnya gitu, gimana sih caranya biar nggak miskin misalnya ya, misal gitu. Pertama kan mulai dari penelitian tadi ya. Mulai dari penelitian. Nah, untuk obat yang kita sebut aja obat anti miskinnya itu obat A ya. Obat A dari perusahaan B misalnya ya. Dia berhasil tuh mendapatkan obat anti miskin. Jadi orang yang minum nggak akan miskin misalnya, ini misalnya. Terus cuman dia tuh yang bisa membuat obat tersebut. Nah, perusahaan B tersebut dia mempunyai hak paten selama 20 tahun biasanya ya, 20 tahun untuk mengedarkan obat anti miskin tersebut. Jadi nggak boleh ada perusahaan lain yang bikin obat sama seperti perusahaan tadi yang dibikin ya, yang baru pertama kali. Jadi obat itu kalau pertama kali muncul, dia cuma satu perusahaan itu yang boleh bikin. Yang lainnya nggak boleh bikin. Gitu. Setelah masa patennya habis, tadi 20 tahun, setelah masa patennya habis 20 tahun itu, nah baru deh perusahaan lain boleh ikut bikin obat seperti perusahaan B tadi gitu. Kan dia bisa tuh beli obat itu, dia bawa ke pabriknya, coba kasih ke karyawan, kamu teliti ya apa ini obat ini, kita bikin juga sama seperti itu. Nah gitu, itu boleh dibuat kalau masa patennya sudah habis gitu. Dan obat generik pun, obat generik pun ada dua macam. Ada obat generik berlogo, ada obat generik bermerek dagang. Jadi obat generik yang bermerek dagang itu namanya
terserah namanya, terserah perusahaan itu mau kasih nama apa. Misalnya kayak paracetamol misalnya ya, paracetamol, tapi namanya mau Pamol, Panamol, mau apa gitu ya, itu dikasih nama, ada namanya tuh. Itu namanya obat generik dengan merek dagang. Ada lagi obat generik berlogo, namanya itu sesuai dengan komposisinya saja. Jadi namanya ya paracetamol aja gitu. Beda dengan bermerek dagang tadi ya. Si perusahaan boleh ngasih nama apa aja terserah dia gitu ya. Lalu gimana jawabannya Lutfi? Udah puas belum? Udah Ibu, terima kasih. Oh, udah ya, sama-sama. Dilanjutkan ketiga. Sekarang yang dari Selma Halimatul Zakiyah ya. 10 IPA 2. Obat biasanya ada BPOM-nya. Online. Oh iya, obat online itu biasanya ada tanda BPOM-nya, apa layak dijual. Nah, yang tadi mengenai obat online, pertama, kalau mau beli online, boleh tapi harus di tempat yang resmi ya. Jadi memang dia itu dasarnya apotik gitu. Ada apotik online kan memang, tapi memang dia apotik gitu. Apotik yang jualan secara online gitu, bukan online yang menjualan obat gitu. Nah, gitu. Misalnya Maya. Ya, misalnya kayak Halodoc. Nah, gitu kan. Halodoc itu juga kan resmi. Halodoc itu biasanya kan sifatnya regional ya. Misalnya kita mau beli obat di Halodoc. Biasanya dari Halodoc itu dia ngasih ke nge-share ke apotik yang ada di, misalnya yang di Lebak ini ya, yang di Rangkas aja. Ada apotik yang sudah kerjasama dengan Halodoc. Jadi biasanya dijurusin tuh. Misalnya saya mau beli obat nih ke Halodoc, mau beli obat paracetamol misalnya ya. Nah, si Halodoc dijurusin, kamu belinya di apotik ini ya. Gitu. Diarahkan. Ya. Jadi memang tetap di tempat yang resmi, yang legal ya. Gitu. Terus ya, jadi boleh ya membeli obat online itu yang ada badan POM-nya boleh. Izin order, masalah izin edar tadi ya, yang Balai POM, yang ada kayaknya yang di online pasti ada aja ya tulisan BPOM-nya. Cuman kita harus ngecek, soalnya banyak juga penipuan yang dia nyantumin aja gitu asal tulis aja BPOM, itu kan nomor itu kan cuma nomor rangkaian saja yang bisa ditiru gitu. Makanya kita harus cerdik. Gimana caranya? Kita harus ngecek, bisa dicek di website Badan POM, cek izin edar, ada di situ. Kalau mau ngecek ya, cek izin edar. Gini deh, bandingin misalnya yang barang yang beli di apotik sama barang yang beli online. Cek izin edarnya bener nggak nih? Nomor segini, keluar nggak? Biasanya keluar tuh nama izin edar ini, nama obatnya ini, perusahaannya ini gitu. Jadi memang itu yang sesuai. Ada juga yang ngaco obat palsu. Izin edarnya ini nggak muncul, nggak ditemukan di Balai POM, memang belum didaftarkan, berarti itu obat ilegal. Nah gitu, jadi kalau mau beli online memang harus hati-hati. Sebaiknya sih memang beli obat langsung saja ke apotik gitu ya, ke rumah sakit, ke tempat-tempat resmi yang tadi yang sudah dijelaskan ya. Oke. Sudah puas belum Selma Halimatul Zakiyah? Salma. Sudah Kak, terima kasih banyak. Oke, baik. Udah ya. Oke. Karena keterbatasan waktu, tadi kita mulai pukul 08.05, sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 9.17. Mungkin setelah ini juga akan dilanjutkan dengan mata pelajaran yang lain ya Bu ya. Iya. Kami sudahi dulu. Sebenarnya alhamdulillah kami panjatkan rasa syukur karena adik-adik semua antusias, tetap semangat di masa pandemi yang sudah mungkin belajar online, belajar daring atau online sudah membosankan ya, sudah pengen ketemu sama teman-teman, sudah pengen ketemu sama bu guru, udah kangen sekolah, tapi tetap semangat, tetap berdoa, semoga wabah ini segera berakhir dan selalu tetap menjalankan protokol terapi, yaitu mencuci tangan, kemudian menghindari keramaian, dan kemudian memakai masker. Dan ini mohon maaf, kami tidak pakai masker karena memang jaraknya berjauhan, kemudian juga dan tidak ramai begitu. Baiklah, mungkin sebagai akhir dari acara ini, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sangat
kepada pihak sekolah. Kemudian mungkin saya sedikit menyimpulkan dari paparan kami tadi bahwa adik-adik semua punya peluang untuk menjadi farmasis atau menjadi apoteker dengan tetap terus belajar, kemudian menggali ilmu, dan cara-caranya tadi seperti sudah saya sampaikan ya, kalau pengen jadi farmasis berarti mengambil kuliah ke farmasi, jurusan farmasi, kemudian dilanjutkan ke apoteker. Dan saya juga tadi sudah menjelaskan lapangan kerjanya di mana saja sih. Jadi jangan takut, apoteker itu multifungsi, bisa di mana saja. Bisa bekerja di tempat orang lain, bisa juga bikin sendiri. Jadi insya Allah tidak menyenangkan menganggur. pokoknya. Menyenangkan Begitu, pokoknya. menyenangkan, dan kuliahnya pun menyenangkan walaupun ya memang sedikit agak rumit, agak mungkin kalau kita menjalani dengan senang hati, insya Allah semua bisa berjalan dengan baik. Selain itu tadi yang sudah kami sampaikan tentang dagu sibu, yaitu dapatkan, gunakan, simpan, dan buang obat secara benar. Kemudian 5O juga tadi sudah disampaikan ya. Selain itu juga adik-adik kalau menggunakan obat, ingat cek kemasan, cek kemasan ya. L-nya, label, terus I-nya itu indikasi ya. Ya. Indikasi, dan klik K-nya itu ya apa sih? Kok lupa. Jadi lupa lagi. Kadaluarsa pinter. Jadi cek kemasan, cek klik itu cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan kadaluarsa tuh pinter, berarti menyimak. Insya Allah terekam dengan baik. Maaf sedikit lupa, grogi kayaknya di sesi akhir. Buat yang tadi aja. Nah, buat yang bertanya tadi, insya Allah kami sudah menyiapkan gift atau ya hadiah hiburan ya. Nanti bisa diambil di sekolah mungkin. Ya. Semoga bermanfaat. Semoga adik-adik semua tetap bahagia, tetap sehat walafiat, dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir kata, mungkin Ibu ada tambahan, Bu Tuti? Akhir kata, kami dari Ikatan Apoteker Indonesia PC Lebak mengucapkan terima kasih sekali lagi, mengucapkan syukur, alhamdulillah bisa bersama adik-adik semua. Semoga hari ini apapun yang kami sampaikan, kekurangan hanya milik kami, kesempurnaan hanya milik Allah, dan semoga bermanfaat. Insya Allah lain waktu kita bisa ketemu lagi ya. Hadiah iya, ada namanya. Ya, mungkin lain kita ketemu lagi. Yang ini masih semua belum ngisi, jangan keluar dulu semua ya. Mau difoto, mohon ditampilkan videonya, karena mau diambil screenshot ya Pak. Screenshot fotonya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa satu ya Pak ya? Pak saya. Bapaknya, Ibu juga betul. Bu, Pak saya apa ini? Ada. Mana Ibu? Cantik-cantik ya. Ganteng, sehat. Satu kali berapa slide Pak? Banyak slide. Oke. Ada. Oke, terima kasih adik-adik. Selamat melanjutkan aktivitas. Tetap semangat. Tetap sehat. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Ya, yang belum chat nama silakan isi absen ya. Ini untuk Di chat aja, di chat. sertifikat di chat Zoom. Nah, Oke, baik. Ada Terima kasih. Jangan dulu keluar. Makasih ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak soleh-soleha, IPA 1, IPA 2, IPA 3, IPA 4. Masih pada belum keluar kan? Sebentar aja Ibu, nggak lama-lama. Kuotanya masih ada? Ada Bu. Masih cukup untuk 2 jam, 3 jam, 4 jam sama Ibu? Sanggup? Enggak lama-lama sama Ibu, sebentar saja. Ya. Ini mungkin Ibu pertama kali ya bisa Zoom.
tatap maya dengan kalian semua. Untuk kelas 10 sih sebenarnya guru BK-nya adalah sama dengan Ibu Dita. Udah kenal belum sama Ibu Dita? Belum. Belum. Kalau sama Ibu kenal belum? Ibu Tuti ya. Ibu Tuti guru BK di kelas 12. Ibu ngajarnya di kelas 12, tetapi sekarang karena ada kesempatan, alangkah sayangnya kalau kesempatan ini tidak Ibu pergunakan. Kenapa sih ada yang namanya layanan BK? Layanan BK itu adalah bantuan kepada siswa semuanya, tidak hanya yang bermasalah saja, tetapi semua siswa, semua peserta didik itu mendapatkan layanan BK, layanan bimbingan konseling. Tujuannya untuk apa? Untuk mengembangkan secara optimal potensi bakat yang ada pada diri kalian. Karena kita tahu bahwa kalian masuk SMA itu punya tujuan. SMA itu adalah mempersiapkan putra-putrinya, siswa-siswinya, peserta didiknya untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Kalau melanjutkan ke perguruan tinggi, nanti ada beberapa cara. Ada yang secara tes maupun non-tes. Kalau non-tes itu ada beberapa cara lagi, ada beberapa jalur. Salah satunya adalah SNMPTN. Sudah jelas? Sudah tahu SNMPTN itu apa? Udah Bu, yang Udah ya, boleh. Ada yang pengen melanjutkan nggak ke perguruan tinggi ini dari sekian ini? Ada nggak? Ada yang mau kuliah nggak? Mau. Oke. Kalau mau berarti kalian harus mempersiapkan. Kalau ingin jalurnya pakai SNMPTN berarti yang dipakai adalah nilai raport. Nilai raport kalian. Yaitu dari semester 1 sampai dengan semester 5. Nanti sampai kelas 12 semester 5-nya. Jadi kelas 1 semester 1 semester 2, kelas 11 semester 3, 4, kelas 12-nya semester 5. Untuk perincian lebih lanjut, nanti kita bisa kalau kalian memang mengharapkan informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ibu ataupun menghubungi Ibu Dita. Ya. Untuk sementara karena kegiatannya sampai di sini mungkin kalian bisa kalau ada guru mata pelajaran yang memberikan tugas silahkan lanjutkan. Kalau nggak ada mungkin hari ini hanya cukup ini saja. Oh boleh. Oh iya sebelum keluar ini ada video ya. Tambahan sedikit bonus. Cuma 5 menit saja. Bonus ya. Ya, mohon maaf tadi lupa. Jadi kami rangkaian acara dalam memperingati Hari Farmasi Sedunia ini ada beberapa acara, Bu. Selain salah satunya itu membuat video antar PD ya, antar se-Nusantara, se-Indonesia. Dan ini kebenaran pemenangnya mewakili nasional. Kemudian ini videonya, boleh. Bukan ini. Pak, yang video tadi mana, Pak? Pak, bukan yang ini, yang ini, yang bukan Pak, bukan, yang satu lagi ke ini saya deh kayaknya. Ini nih Pak, yang ini teliti. Nah ini. Ya betul. Share. Nah ini pemenang lomba. Suaranya ada nggak? Ada suaranya nggak? Nggak ada. Kedengeran. Ada. Nggak kedengeran suaranya. Oh nggak kedengeran Pak suaranya Pak. Anak-anak bilang nggak kedengeran suaranya. Nggak kedengeran kata anak-anak. Kenapa? Sok saya keluar aja. Sini. Katanya. Nah, gimana? Saya ya? Iya, kedengeran. Oh. Kedengeran.
Kan caranya minum nih, An? Minum, Gen. Minum kayak Di iklannya 2 kali orang ini minum sehari. Sekan nih. Itu iklan. Yan. Gen, Bo. Aduh, Yan. Aduh, lain mau nih, Yan. Basak sakit, sirah sakit. Aduh, Jelas. jadi mau nih, Yan. Kan nih mau, Yan. Bija dulu kopi. Sudah, Pak. Ada sih nggak basah mesti lempuyangan. Nah jadi lalu kapi kalau bar sampai ngecek tensi. Ini nawang tensin bukti menek itu muka demo lempuyangan. Dan. Om Swastiastu, selamat siang. Saya Apoteker Aris. Ada yang bisa dibantu Bapak Ibu? Siang Mbak Apoteker. Ini kakak saya. Perutnya sakit dan pusing-pusing. Sudah berapa lama Ibu gejalanya? Sudah 2 hari Bu. Kalau boleh saya tahu, sebelumnya Ibu ada mengkonsumsi makanan atau Pakai ini boleh ya dipoto ya? mungkin Bu Nah, nih. Cuman minum obat COVID saja. obat COVID? Ini Bu, buat jaga-jaga biar kakak saya jualan di pasar nggak kena COVID. Bapak Ibu, obat yang Bapak Ibu bawa ini Apa? termasuk ke dalam golongan Udah, cukup. No penting satu. dapatkan obat, tolong diperhatikan. Apabila ada tanda merah dan Bagus. obat ini harus didapatkan dengan resep dokter dan anjurannya pun harus sesuai dengan anjuran dari dokter. Mengapa kita harus menghindari membeli obat dari sarana online? Karena Bapak Ibu jadinya tidak mendapatkan informasi yang lengkap, tepat, dan benar. Apalagi di masa ini, sangat banyak informasi yang beredar di media massa maupun media online. Bapak Ibu harus bisa memilah informasi-informasi tersebut. Apabila Bapak Ibu ingin mengetahui informasi obat yang lebih lengkap, silakan hubungi apoteker Anda. Terlebih lagi, saat ini ada juga obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat dan itu sangat berbahaya untuk kesehatan. Jadi, saat Bapak Ibu membeli obat, jangan lupa lakukan cek kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa. Ibu, untuk keluhan Ibu saat ini, saran saya obat yang diminum dihentikan saja. Apabila sampai besok juga belum selesai gejalanya, silakan Ibu dan Bapak pergi ke dokter saja untuk mendapat anjuran yang lebih tepat. Ya, Ibu. Dan telitilah dalam menelaah informasi obat. Tanyakan apoteker Anda. Apoteker siap melayani masyarakat. Ya. Tepuk tangan semuanya. Ya, demikianlah ya tambahan bonus buat kita. Tayangan video hasil dari lomba yang diadakan oleh Ikatan Apoteker Indonesia ya. Itu mendapatkan juara berapa Ibu? Oh, juara 1 tingkat nasional. Itu perwakilan dari kabupaten mana itu? Oh, Denpasar ya. Nah, bagi kalian kebetulan kalian kan jurusannya IPA. Nah, dengan jurusan IPA berarti kalian kalau ingin mengikuti oleh ibu-ibu tadi menjadi seorang apoteker itu silahkan nanti setelah lulus SMA, ya lulus SMA kalian ambil jurusannya apa yang harus diambil? Itu farmasi. Banyak sekali di perguruan tinggi di Indonesia yang membuka jurusan farmasi ya. Ada yang di negeri, ada yang di swasta. Ada yang ingin jadi apoteker? Ayo, siapa yang ingin jadi apoteker? Ada enggak? Selda, Bu. Oh, Selda. Oke. Nanti kalau ingin menjadi apoteker hubungi Ibu. Harus apa? Persyaratannya apa? Apa yang harus dipersiapkan? Ke perguruan tinggi mana? Oke, siap. Ibu siap membantu kalian. Dan harus dipersiapkan sampai dari sekarang, terutama kaitannya dengan mata pelajaran kimia. Karena erat sekali kimia itu dengan farmasi. Nggak suka pelajaran kimia, waduh, berat. Nanti kuliahnya bisa di ini ya, kalau farmasi itu di perguruan tinggi swasta banyak, ada di
UMS ada, farmasi. UHAMKA. Pancasila ada. Silahkan, itu masih lama. Yang penting mulai sekarang persiapkan terlebih dahulu bagi kalian yang ingin melalui jalur non-tes. Kalau non-tes itu memakai rapot. Ada yang dipertanyakan sebelum ditutup? Sudah cukup? Kalau sudah cukup, kita akhiri sekian dulu. Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasi kalian semua yang telah meluangkan waktunya dan kalian mengikhlaskan. Harusnya kalian belajar bahasa Inggris dan belajar biologi. Biasanya malah berbahagia loh. Ya, nggak belajar, nggak ada tugas. Nah, bagi yang tadi sudah menjawab, itu ada berapa orang Ibu tadi? Ada 3 orang. Ingat, 3 orang yang sudah dijawab oleh Ibu. Memberikan pertanyaan. Siapa aja Bu? Sebutkan biar jelas. Siti Nur. Ya. Neng Siti Nur, kelas 11 IPA? 1 ya? IPA 1. IPA 2, Bu. Oh, IPA 2 ya. Siti Nur IPA 2. Oke. Oh, ini. Oh, Bu. IPA 2 ya, Siti Nur IPA 2. Kemudian Lutfia IPA 2. Iya, Ibu. Waduh, ini IPA 2 semua diborong ini. Silma Halimatul Zakia. Silakan ambil hadiahnya ke Ibu. Nih hadiahnya. Boleh lihat ini, tunjukin Bu. Hadiahnya nih, ada 3 nih. Ya, nih hadiahnya. Nah, sudah siapkan, silahkan ambil mau kapan saja. Kalau mau ngambil berarti kalian harus konfirmasi dulu. Takut khawatir sampai di sekolah pas Ibu tidak ada, hadiahnya nggak ada. Tapi kalau kelamaan kayaknya kadaluarsa. Kosong kata Pak Asep. Bagian Pak Asep Saifuddin. Kalau sertifikat menyusul Bu nanti. Sertifikatnya menyusul ya. Mau ditulis nama ya, ditulis nama dulu. Iya, oke. Masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup? Sekarang boleh ambil. Sekarang juga boleh diambil. Jauh ya? Siti Nuraini rumahnya di mana? Di Keong, Bu. Oh, Keong deket. Lutfia? Di Mandala, Bu. Mandala lumayan. Silma Halimatul? Di Mandala, Bu. Oh, Mandala. Ya udah. Kapan-kapan ya boleh diambil nih. Kalau pengen cepat melihat apa hadiahnya. Sudah cukup? Kita tutup ya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum.